Saya rasa namanya teknologi, aplikasi dari teknologi itu buat saya sangat menarik. Bayangkan, hidup kita itu menjadi segimana lebih mudah dengan adanya teknologi yang sederhana aja. Bagi saya itu fascinating. Ketika saya kecil sampai umur sekitar remaja gitu, saya dekat dengan alam. Jadi saya pengetahuan atau pandangan saya tentang dunia itu sangat sempit, di mana saya anggap di mana-mana tempat di dunia ini pasti langitnya biru, hawanya sejuk. Ternyata kok kalau kota besar itu berbeda. Hawanya sumpek, debunya banyak gitu kan. Bagi saya green living atau greenhouse itu adalah orang yang dimanapun ada di rumah itu merasakan nyaman. Yang pertama satu, nyaman dulu. Merasa comfortable, saya betah di sini gitu. Butuh apa-apa ada. Nggak perlu yang besar, nggak perlu yang mewah, tetapi by design, by functionality, itu berfungsi tanpa ada cacat. Gimana kita mendesain satu shared space yang menjadikan aktivitas semuanya itu ada di situ. Akhirnya ketemu sama Real Rich. Pertama kali saya ketemu Charles, dia minta supaya Dot Workshop membuat satu karya untuk dia dengan brief yang sangat unik. Ini satu karya ini bisa sangat menarik kalau misalnya memang kliennya bisa menuliskan mimpi-mimpinya tentang hunian yang dimana casingnya itu bisa pas sekali dengan kliennya itu. Nah, dia datang dengan tolong saya punya mimpi mengenai rumah ideal di masa depan, sesuatu yang belum pernah ada. Nah, sayangnya waktu yang diberikan itu hanya 1 bulan. Itu yang menjadi proyek ini sangat menarik. Dan pengerjaannya, asistensi, diskusinya itu sangat intens. Ini juga sangat berpengaruh oleh klien yang lainnya sangat rajin melakukan riset dan sebagainya. Dan kita counter lagi dengan sebuah pemikiran yang sangat simpel. Kata bare minimalist ini muncul ketika saya pertama kali ketemu sama Real Rich. Ini tanpa sadar ketika saya bicara bare minimalist ini keluar karena saya percaya bahwa setiap sifat materi yang digunakan itu bagus apa adanya. Manusia yang paling cantik adalah manusia memang pada dasarnya begitu, nggak usah pakai dandan. Begitu juga dengan bahan rumah. Perencanaan ruangan di sini begitu masuk, kita lihat bahwa di dalam satu rumah yang paling penting adalah sirkulasi udara. Nah, rumah ini mengadopsi respons terhadap dua hukum alam ya, dalam bagaimana udara bisa mengalir. Yang pertama kali adalah cross air ventilation. Jadi ini semua bisa mengalir. Bukaan, bahkan pintu dirancang supaya udara bisa mengalir ke dalamnya. Nah, itu dari cross air ventilation. Yang kedua dari air stacking effect.
supaya udara itu bisa mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, dari bawah ke atas. Jadi ada void dari bawah ke atas, dan memang ini seperti cerobong angin. Secara tidak langsung udara itu bisa mengalir secara baik sekali dari bawah ke atas. Nah, sistem udara yang seperti penghawaan seperti ini yang bisa menjadi rumah ini sangat menarik, karena secara konsisten 24 jam pemilik itu dapat udara fresh. Seringkali kita memakai AC split wall di dalam ruang tidur kita. Ini sangat bahaya sekali untuk kesehatan kita. Mengapa sangat bahaya sekali? Karena split wall itu udaranya ada recirculation. Jadi udara yang ada di dalam ruangan tersebut akan terus berputar, tidak ada udara luar yang masuk ke dalam ruangan. Padahal kita tahu bahwa kita hidup perlu bernafas, dan kita bernafas perlu oksigen. Kalau misalnya udaranya itu terus-menerus tidak ada udara luar, berarti oksigen di dalam ruangan tersebut itu lama-kelamaan kadarnya akan berkurang. Menurut OSHA, yaitu Occupation Safety Health Administration dari Amerika, apabila kondisi oksigen, kadar oksigen di dalam suatu ruangan kurang dari 19,5%, maka kondisi ruangan tersebut disebut oksigen defisiensi atmosfer. Kita sudah kembangkan AC yang khusus untuk daerah tropis ini, yaitu untuk rumah sakit, untuk clean room, maupun untuk farmasi. Nah, baru-baru ini kita baru mengembangkan untuk rumah tinggal. Salah satunya kita memasukkan udara luar di dalam AC tersebut. Jadi AC tersebut sudah bisa mengatur temperatur dan kelembapan yang ada di dalam ruangan. Yang kedua, kita memanfaatkan panas buangan di dalam AC tersebut untuk menghasilkan air panas. Air, orang bisa lima hari orang tidak bisa, orang bisa mati kalau tidak minum. Tapi orang bisa hidup tidak makan 5 hari. Kalau kita 5 hari nggak minum, kita akan dehidrasi. Tubuh kita akan rusak, sel kita akan rusak. Jadi memang di dalam tubuh kita tuh sangat diperlukan sekali air. Tapi air jenis apa yang kita harus pahami juga, jenis airnya kita harus tahu. Kebetulan masyarakat sini masih banyak yang menggunakan langsung diminum ya. Cuma untuk jangka panjang itu berdampak pada gangguan ginjal biasanya kalau tidak di treatment. Pak Charles punya ide ingin menggunakan air tanah sini dengan teknologi yang baru. Saya lakukan treatment sehingga tidak perlu dimasak, pun sudah bisa langsung diminum dan layak minum. Rinciannya adalah air dari bawah tanah itu dimasukkan dalam gelonteng, dari gelonteng didorong ke atas ke tangki penampung atas. Setelah itu kita lakukan treatment dengan dua tangki ukurannya 1054 automatic flushing. Kenapa? Supaya pada saat nanti ada air tanah itu kan labil, dia bisa berubah-ubah berdasarkan cuaca, mungkin uranium, mangan tinggi. Pada saat hal itu terjadi, si automatic system kita ini akan bekerja untuk membekos atau flushing dia punya organik yang memang menjadi hambatan bagi pemakai. Setelah itu baru kita lakukan tahap keduanya melalui satu sistem lagi tabung. Ada 2 tabung. Pertama tabung untuk penyaring mangan, besi, uranium, sulfur dan lain-lainnya.
tabung kedua kita treatment dengan karbon iodin 1000. Dia lebih ppm-nya lebih kecil, dia akan menyaring keseluruhan organik, memperkecil partikel-partikel yang menjadi E. coli. Setelah itu kita aliri melalui jaringan plumbing untuk pakai cuci mandi. Ada satu jaringan lain yang saya setting terpilah 50% lagi saya masukkan dalam 3 bentuk post sedimen karbon melalui ultraviolet, kemudian kita pakai post karbon biokeramik langsung untuk supply minum. Kebetulan treatment kita ini menggunakan biokeramik, bukan filter sand ya. Menggunakan biokeramik itu dia unsur kimianya mineralnya itu lebih tinggi, di mana dia kalsiumnya, magnesium itu sedikit lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi ada kalsium, magnesium, kadmiumnya ada di dalam unsur tadi. Jadi dia menjadi antioksidan. Antioksidan itu dalam pengertian dia molekulnya lebih kecil dibanding air yang pakai minum, tidak pakai minum. Makanya dia sangat aman, terutama untuk yang air minum. Kalau untuk treatment sistemnya saya sudah lakukan banyak di banyak tempat. Tapi kalau untuk minum, ini baru pertama di rumah Pak Charles ini yang karena permintaan beliau yang memberanikan untuk melakukan dari keraguan-raguan. Dan air itu salah satu elemen yang penting dalam hidup kita. Itu nggak boleh main-main. Jadi nonsense kalau bilang rumah ini green tapi masih beli air galonan. Bagi saya nonsense gitu. Sama aja nonsense kalau dia bilang rumah ini sirkulasi udara harus baik tapi orang yang ngerokok di rumah. Nonsense gitu. Saya nggak merokok. Saya nggak suka orang merokok. Apalagi di rumah saya. Terkadang kalau ada orang tua datang, kalau kita ngomongin jangan merokok itu dianggap kurang ajar. Jadi saya terpikir kalau kita di tempat-tempat umum tuh mereka selalu ada sign gitu. No smoking, no littering, apa. Lu kenapa kita nggak bikin di rumah? Karena saya sering di luar lihat, di jalan, di airport, itu signage-nya bagus-bagus. Saya ngelihat ini sebagai satu art form, karena saya suka typeface, Helvetica itu. Jadi saya pakai untuk bikin ini di rumah. Akhirnya saya cari supplier yang bisa bikin signage dari stainless steel, plat stainless steel bekas yang dipakai buat rumah ini. Saya ke yang bekas ini saya bawa ke bengkel, saya kasih desainnya, saya bilang tolong bikin sign-sign itu. Jadi ada sign yang ingatkan untuk orang nggak buang sampah sembarangan tapi recycle, untuk nggak merokok karena bagus untuk kesehatan dia sebenarnya. Atau sign yang saya copy dari salah satu TV show yang saya paling suka karena lucu, itu The Office. 100% lampu di rumah ini udah pakai lampu LED yang teknologinya sudah cukup matang. Produksi tahun 2011 awal dengan hanya penggunaan listrik per lampu 3 watt. Nah, kalau kita lihat titik-titik lampu di rumah ini, itu ada 2 tipe. Ada satu indirect lighting, di mana saya taruh di ceiling mendapatkan efek pantulan. Yang memberikan efek kayaknya ceiling ini lebih tinggi daripada asalnya. Tapi dia tidak mempunyai efek penerangan langsung. Yang mempunyai efek penerangan langsung adalah spotlight yang saya pasang tadi, yang menerangi tempat-tempat tertentu, contohnya meja makan. Jarak sekitar 1 meter dari atas meja makan, saya terangi lampu ini 3. Jadi kalau panjang meja 2 meter, saya kasih lampu 3 kali 3 watt, jadi 9 watt untuk menerangi makan ini. Jadi kalau kita lagi makan, piring atau sayur yang ada di sana itu terang. Tetapi di belakangnya tempat makan, itu nggak terang. Tapi dia cukup mendapat pantulan dari tempat ini. Tadinya saya mau pakai solar panel, tapi sekarang solar panel ini masih belum cukup matang untuk bisa diaplikasikan di skala rumah tangga secara efektif dan efisien. Kenapa? Kalau kita ke Gelodok sekarang, dengan 1,5 jutaan, kita baru bisa beli satu solar panel yang ukurannya 1,2 dikali 0,6 meter, itu baru 100 watt. Bayangkan, hanya 100 watt. Artinya apa? Kalau ini di charge full, 100 watt ini, kalau lampu di rumah saya itu 100 watt, lampu itu hanya bisa nyala nggak nyampe 1 jam. Nah, kalau lampu di rumah saya udah hitung, minimum sekitar 320 watt setiap hari kalau nyala semua. Itu kalau 300 watt, berarti perlu 300 dikali 12. Kita ngomong aja deh kalau udah pas waktu tidur berkurang nih. Misalnya kita perlu 300 watt untuk 10 jam.
kita perlu yang bisa ngasih tenaga sebanyak 3.000 watt. 3.000 watt itu artinya kalau yang 100 watt ini, kita perlu 30 biji. 30 panel. Dengan satu panel 1,5 juta, ya perlu 45 juta hanya untuk itu doang. Nonsense. Belum cukup. Apalagi kita belum ngomong harus ada baterai yang khusus lagi, yang baterai tiap tahun harus diganti. Jadi yang saya lakukan, saya pakai DC 12 volt semuanya. Kabelnya itu semua kabel DC. Bermuara ke aki, saya beli baterai aki mobil yang 65 ampere. Jadi kurang lebih kapasitas maksimum 720 watt, tetapi dengan pemakaian wajar maksimum sekitar 500 wattan, 400 sampai 500 watt. Ini yang saya pakai untuk mempower lampu tersebut. Untuk baterai ini, kalau pas habis, saya pakaiin charger yang ditancap ke listrik ke AC biasa. Charger ini kapasitasnya 30 ampere. Jadi kalau 30 ampere full ini semua artinya apa? Dia dalam 1 jam itu bisa ngecas sekitar 30 ampere. Jadi dalam 2 jam sebenarnya baterai ini bisa full lagi gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Nah kalau ke depan nanti solar panel ini sudah cukup efisien. Artinya misalnya satu panel bisa sekitar 300 watt, udah murah harganya. Saya cukup beli ini misalnya 10. Ya itu saya akan pakai. Tapi sampai sekarang no. Solar panel belum feasible menurut saya. Jadi bagaimana rumah ini dijadikan sebagai satu passion dari ownernya, dan tentu saja dari kita arsitek, dari mandor dan dari tukangnya. Nah ini hal-hal kayak gini nih. Selepas apapun hasilnya ya, prosesnya ini yang menurut saya menjadi sangat luar biasa. Jadi ini di sini tektok prosesnya antara structure engineer, MA, klien, dan untuk dari segi kontraktor dan segi mandor juga di lapangan. Wah ini benar-benar jukir balik, fast track. Jadi total dari segi pengerjaan termasuk perencanaan adalah 11 bulan. Kesulitan lainnya yang paling sulit dalam pengerjaan rumahnya yang di pesantren. Ya seperti sih nggak ada yang sulit ya. Cuman sulitnya itu komunikasi aja antara saya dengan si owner itu. Jadi keinginannya luar biasa gitu. Prosesnya ya? Prosesnya itu. Jadi itu belajar Ya. tentang proses ya? Betul, ya. Kalau pengerjaan sih nggak ada yang sulit. Kerjanya luar biasa keras ya? Iya. Saya sih namanya proses ya. Owner tuh gimana-mana nggak ada yang sama. Jadi buat saya ya ikutin aja apa yang ada. Itu aja sih sebenarnya. Servis nomor 1 ya? Servis nomor 1. Bagi saya dapat tugas itu harus selesai, itu yang harus sudah selesaikan itu aja. Saya poinnya cuma itu. Ya menurut saya kurang ini ya, kurang begitu sempurna ya, karena itu ada pekerjaannya tidak sekaligus jadi, karena ada beberapa ini harus sudah jadi bobok geser, nah itu di situ jadi kualitasnya kurang bagus saya gitu. Jadi nggak sekaligus langsung itu gambar jadi langsung itu baru bagus itu hasilnya. Ya pelaksanaan sama gambar kadang-kadang berubah, itu yang buat saya tuh kasihan. Jadi kita ada finish ya, bagus-bagus tahu dibongkar. Ini pintu tadinya kayu dindingnya ukuran sekian dirubah jadi satu lebih lebar. Yang dinding sebelah sini tadinya udah di finishing ngaci misalnya, terjadi dirubah jadi lubang atau gimana. Rasanya nggak tega. Ya saya juga tahu itu buang bahan, buang material, buang uang. Dia buat owner mungkin nggak masalah, tapi buat kita rasanya gimana? Saya udah tidak capek-capek bongkar lagi, rasanya ya sayang gitu loh. Kita kalau bisa menghemat ya, tapi ternyata ya terserah owner. Kalau saya sih cuma pelaksana, jadi apa yang dia mau bisa selesaikan itu aja. Ini sebenarnya kalau kita ikut standar yang dari kontrak awal ya, gimana, tapi saya tahu gimana tuh tetap akan ada perubahan. Cuma jangan sampai terlalu drastis itu. Jadi mereka kesibuk kesulitan. Jadi itu bagi saya agak lucu sih gitu. Ya, jadi cuma pada proses yang digunakan untuk menggunakan bahan itu menjadi lebih sedikit sehingga lebih murah dan maintainnya pun lebih gampang. Jadi itu tujuan dari bare minimalism itu. I think it is. Kayaknya udah. Saya sebenarnya orang yang nggak kepengen punya rumah yang wah kayak gimana. Saya orangnya malas keluar. Jadi saya kepengen kalau gaul sama temen pun teman-teman saya ajak ke sini gitu kan. Saya rasa yang penting ketika elemen-elemen tadi yang saya selalu preach ke orang-orang,
dapat hawa yang segar, bersih juga, nyaman. Saya rasa cukup. Saya bisa mungkin tinggal di sini nanti sampai punya anak, bahkan saya punya cucu, saya nggak keberatan gitu. Udah ganti.